Mutlak dalam Pilkada 9 Desember 2020 yang lalu, pasangan Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Djatmiko menang mutlak dengan perolehan suara 94,42%. Nah, sebelumnya Oni Anwar Harsono atau yang akrab disapa Mas Oni ini mendampingi Bupati Budi Kanang Sulistiono pada kala itu sebagai wakil bupati selama 2 periode. Dan kini karir politiknya kembali dilanjutkan sebagai Bupati Ngawi periode 2021-2024. Seperti apa perjalanan karir politik dari Mas Oni? Haji Oni Anwar Harsono STMH sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Ngawi selama 2 periode, mendampingi Insinyur Budi Sulistiono pada periode 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2020. Pada Pilkada serentak 2020 lalu, Oni Anwar kembali mencalonkan diri berpasangan dengan Dwi Rianto Djatmiko yang maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, dengan didukung seluruh partai yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten Ngawi, antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PKS, Gerindra, PAN, Nasdem, P3, Partai Hanura, dan Partai Demokrat. Pasangan Oni Anto akhirnya memenangkan perolehan suara dengan mengalahkan Kotak Kosong yang menang telak 94,4%, yang lantas menghantarkan keduanya memimpin Kabupaten Ngawi 5 tahun ke depan. Bupati Ngawi, Oni Anwar, ayah 2 anak yang menikah dengan Dr. Anna Mursyida ini, ingin menyelesaikan PR antara lain terkait infrastruktur, pertanian, serta kesejahteraan di bidang pertanian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh gabung sebentar nih ya? Boleh, sebentar. Saya tak pakai masker dulu. Ya, oke. Ya. Mas Oni ini lagi ngapain nih di sini nih? Ini tadi habis ngasih makan ikan. Nggih. Oh iya. Kesehariannya kalau lagi senggang gitu. Iya. Nggih. Nah, Mas Oni, apakah ikan koi ini juga termasuk hobi begitu? Ya, bagian dari hobi ini, Mbak. Bagian dari hobi. Penghilang penat, penghilang stres. Nah, apalagi sekarang sudah jadi bupati begitu ya. Ya. Butuh hal-hal yang alami. Betul sekali. Tapi begitu ikan koinya banyak juga ya. Lumayan. Ini kira-kira dari mana saja nih ikan koinya ini? Wah, cantik-cantik juga ya. Iya, Mbak. Ini juga banyak juga dari peternak Blitar ya, Tulungagung. Iya. Jadi kan kita yang lokal-lokal ini juga sudah bagus-bagus semua. Tapi saya nggak apa-apa nih mengganggu waktunya sebentar, Mas. Boten napa-napa, nggih. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Saya boleh duduk sebelah sini ya? Boleh, Oke. monggo silakan. Gimana kabar, sehat-sehat? Wah, alhamdulillah ini masa pandemi yang luar biasa begitu ya, penuh dengan keterbatasan dan tantangan begitu ya, betul? Ketantangan. Nah, betul. Tapi saya mengucapkan terima kasih gitu ya, Mas Oni. Sama-sama. Sudah diberikan kesempatan untuk datang ke kediaman Mas Oni yang luar biasa ini begitu. Baik. Saya sebelumnya juga ingin mengucapkan selamat dulu nih untuk Mas Oni dan juga Pak Anto sudah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ngawi untuk periode 2021-2024 begitu ya. Tapi sebelumnya Mas Oni, kalau kita bicara mengenai dunia politik begitu ya, kalau boleh diceritakan awalnya seperti apa hingga terjun ke dunia politik, karena sebelumnya 2 periode sebagai Wakil Bupati begitu ya. Ceritanya gimana karir politiknya? Ya, waktu itu tahun 2009 ya. Pilkada Kabupaten Ngawi ada Pak Bupati sekarang Bapak Insinyur Budi Sulistiono yang baru saja purna mengajak saya. Intinya ya Mas, ini Pilkada 2010 nanti jenengan tak lamar jadi wakil saya. Terus saya pengen jawaban jenengan seperti apa, seperti itu. Nah, itu waktu 2009. Nah, zaman itu saya masih ya seneng-senengnya kerja di developer di Jogja karena saya arsitek, Mas. Kemudian saya pulang ke Ngawi, mikirkan terkait tawaran itu. Ya, saya terus akhirnya ada beberapa teman yang mengajak saya keliling. Dan saya berpikiran kalau nanti saya memang terpilih jadi wakil bupati, apa sih yang sebenarnya harus saya perbuat, yang seperti itu. Kemudian saya diajak oleh teman-teman
LSM Palapa waktu itu. Jadi LSM terkait lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Saya melihat di pelosok desa hutan. Waktu itu ada kegiatan lembaga masyarakat desa hutan yang diorganize oleh waktu itu Dinas Kehutanan Kabupaten Ngawi, dan saya melihat kegiatan-kegiatan di masyarakat desa hutan yang ada kelembagaan LMDH-nya seperti itu. Dan itu yang menarik saya, karena ternyata kantong-kantong kemiskinan Kabupaten Ngawi itu berada di sana. Karena yang dulunya terbiasa instan, jadi kalau ada keperluan ekonomi, ya tidak semua, tapi beberapa oknum masuk hutan, tebang, jual, dan seterusnya, sehingga dia tidak punya pekerjaan harian. Nah, ini yang menjadi PR kita, harapan-harapannya ke depan supaya mereka ini ada kepastian tentang hak garap, lahannya, pekerjaannya, sehingga dia punya pekerjaan harian, bulanan, dan seterusnya, sehingga kegiatan ekonominya semakin hari semakin meningkat. Tapi relatif dulu itu karena mungkin media sosial belum begitu ramai ya. Nah, kita untuk menggali informasi, kritik, saran, dan seterusnya itu masih kita harus turun lapangan dan seterusnya. Kalau sekarang kita ini kan lebih mudah sebenarnya memantau, merasakan kekurangan kita itu lewat media sosial dan seterusnya. Itu banyak banyak masukan dari sana yang kita peroleh. Nah, kalau kemarin kan menjadi wakil bupati selama 2 periode, begitu. Kemudian di tahun 2020 Mas Oni akhirnya maju, terjun kembali, begitu ya. Dan akhirnya sekarang menjadi bupati. Apa yang mendorong Mas Oni akhirnya dari wakil bupati kemudian terjun menjadi calon bupati pada saat itu? Iya, ada tantangan di sana ya. Ketika kita melihat kondisi, kita bisa berbuat dan seterusnya, itu ada hal yang tidak bisa terbeli dengan materi, kalau menurut saya. Jadi ketika kebijakan kita ini terus terimplementasi, kemudian memiliki manfaat dan seterusnya, itu rasa kepuasan secara pribadi itu ada. Nah, kemudian ketika saya berpikiran masih ada PR banyak di Kabupaten Ngawi, ketika saya dengan Bapak Insinyur Budi Sulistiono merancang, memberikan pondasi dan seterusnya, tentu saja ada istilahnya hal-hal yang perlu dicapai di kemudian hari, supaya yaitu tadi kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, akses kepada infrastruktur semakin baik, terus kemudian geliat ekonomi masyarakat juga semakin meningkat dan seterusnya. Memang tidak bisa kita kerjakan terus kemudian selesai berhasil secara sempurna dan seterusnya, itu nggak bisa. Memang butuh progres secara kontinu, dikawal secara terus-menerus, dan tadi ada kepuasan ketika kita bisa berbuat yang lebih baik terus-menerus itu tadi. Tadi begitu ya, melihat kondisi masyarakat di Kabupaten Ngawi, apakah juga salah satunya dari sang ayah begitu ya? Karena sang ayah juga merupakan mantan Bupati Ngawi begitu. Jadi saya justru melihat proses tadi yang saya sampaikan di awal PHBM tadi, itu juga inisiator secara melahirkan program PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat, itu di eranya Bapak waktu itu. Waktu itu rezim petak perhutani itu diinisiasi oleh Prof. Simon Armahum dari UNS, itu dengan Bapak membawa kesejahteraan di lingkungan desa hutan, tidak hanya secara ekologi hutannya jadi bagus, tapi masyarakatnya punya kegiatan ekonomi, sosial masyarakatnya berjalan. Ini hal yang luar biasa. Saya ingin itu sustain, berkelanjutan. Baik, nah setelah ini saya ingin mengetahui program, kemudian visi misi dari Mas Oni untuk
Kabupaten Ngawi 3 tahun ke depan ini apa begitu ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Pemimpin Baru Harapan Baru. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Pemimpin Baru Harapan Baru bersama dengan Bupati Ngawi Bapak Oni Anwar Harsono atau yang biasa dipanggil Mas Oni. Baik, Mas Oni. Nah, ini Mas Oni ada namanya Semesta Berencana begitu ya untuk Kabupaten Ngawi ke depan ini. Artinya seperti apa ini, Mas? Iya, saya ambil Semesta Berencana itu lewat idenya Insinyur Soekarno, Bung Karno, Bapak Proklamator kita. Jadi Semesta Berencana itu ya bagaimana kita berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, terus kemudian budaya dan keseniannya bisa maju dan seterusnya. Itu semesta berencana. Jadi tidak memikirkan satu poin saja, tapi secara holistik, terus kemudian komprehensif. Beliau mikirnya seperti itu. Nah, semesta berencana di Kabupaten Ngawi ini kita inisiasi dulu dalam program Musrenbang. Jadi dalam Musrenbang kita itu sudah kita kerjakan baru satu setahun kemarin, dan implementasinya di tahun ini bahwa Musrenbang itu tidak lagi berurutan, tapi langsung serentak. Jadi seluruh kecamatan itu bisa serentak. Kemudian ada program-program yang sudah terplot secara fokus kegiatan, sudah kepada bagaimana suatu desa atau kecamatan skala prioritasnya itu sudah ada menunya. Sehingga keputusan dari Musrenbang desa kecamatan itu juga sama sampai ke tingkatan Musrenbang kabupaten. Jadi usulannya tidak kemana-mana, terus nilainya tidak jauh melambung tinggi, tapi sudah kita siapkan menu. Ini loh skala prioritas jenengan di desa ini. Jenengan pilih yang mana, seperti itu. Dan itu hasil riset juga dari Bapelitbang kita di suatu desa, sehingga ketika desa kecamatan milih A, B, C, yaitu nanti sampai ke tingkatan kabupaten juga A, B, C. Nah, sebelumnya kan tidak seperti itu. Bisa jadi di bawah ini milihnya A, B, C, kemudian di forum SKPD itu jadi yang lain lah, C, D, F dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini yang akhirnya masyarakat itu enggan ikut Musrenbang, ikut perencanaan pembangunan dan sebagainya, yang nanti yang menentukan OPD terkait dan seterusnya. Nah, padahal dia berkeinginan skala prioritas yang di desanya yang full. Nah, tapi sekarang dengan model Musrenbang Semesta Berencana itu bisa kita pastikan apa yang dia pilih di waktu itu akan kita implementasikan, akan kita rencanakan, dan kita tidak lanjuti di tahapan berikutnya. Jadi Musrenbang itu nanti akan sangat penting begitu ya, untuk program-program di Kabupaten Ngawi ke depannya. Dia tahu pasti perencanaannya itu yang besok akan dikerjakan oleh dinas terkait itu apa, dia sudah tahu. Oh, baik. Kemudian visi yang diusung adalah Ngawi mandiri, berakhlak, berbasis argopolitan, bertaraf nasional, berlandaskan semangat gotong royong. Nah, ini bagaimana Pak? Ini cukup panjang juga, tapi sudah mewakili semuanya ya sepertinya ya. Jadi kita dalam menyusun dulu visi misi, tentu saja kita selaraskan dengan RPJP kita, rencana pembangunan jangka panjang kita, dan juga RPJMD kita, jangka menengah kita seperti apa. Karena amanat undang-undang RPJP juga mengarah kepada dunia pertanian, RPJMD kita sampai nanti 2025 juga akan mengarah ke pertanian, sehingga kita breakdown visi misi itu ya harus ada komitmen untuk kita bagaimana fokus kepada dunia pertanian atau agro tadi. Jadi masyarakat kita Kabupaten Ngawi 70% itu berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan pengusaha di bidang pertanian.
Dan PDRB kita kurang lebih ada 34% sekarang juga PDRB tertinggi 34 itu di sektor pertanian, peternakan, perikanan. Maka dari itu kalau kita fokus di sana memang sesuai on the track lah kasarnya seperti itu. Maka visi kita mewujudkan masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, berdaya saing, berbasis agropulitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI itu menjadi visi yang harus kita kerjakan di masa-masa yang akan datang. Baik, dari program-program kemudian visi misi tersebut begitu ya. Kira-kira nanti yang akan dilaksanakan terlebih dahulu apa nih Mas Oni? Kemudian 100 hari kerja nanti targetnya apa kira-kira untuk Kabupaten Ngawi? Jadi kita akan implementasi dulu terkait program di pertanian, yaitu kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Ngawi ini lumbung pangan nasional, urutan ke-6. Kita nomor 2 Provinsi Jawa Timur. Ya, tentu saja bagaimana ketika kita dijadikan lumbung pangan nasional, produktivitas gabah kita itu juga cukup tinggi, harus selaras dengan kesejahteraan masyarakat kita yang petani tadi. Nah, tantangannya apa? Tantangannya kita kita sudah ranking 2 secara Jawa Timur. Nah, kesejahteraan petaninya seperti apa? Kan seperti itu harus dilihat. Jangan sampai kita bisa meningkat produktivitas padinya, tapi kesejahteraannya tidak ikut meningkat, kan seperti itu. Maka dari itu kita cari problemnya seperti apa sih, masalahnya seperti apa. Ternyata masyarakat kita ini, khususnya petani, belum bisa mandiri. Makanya divisi tadi muncul mandiri. Nah, mandiri itu menjadi poin penting supaya dia tidak ketergantungan dengan pihak ketiga. Dalam hari ini, ya kalau tidak ada pupuk, dia tetap bisa bertani. Tidak ada bibit subsidi, dia tetap bisa bertani dan seterusnya. Lah kuncinya apa ya? Mandiri tadi. Lah supaya bisa mandiri apa? Wawasannya harus punya, ilmunya harus punya. Maka dari itu kita ada yang fokus kedua, kita punya agroteknopark. Itu sebagai wahana untuk bisa memberikan wawasan, pengetahuan kepada petani kita supaya memiliki keilmuan yang baik, terus adapt terhadap teknologi pertanian terkini, dan kemudian endingnya dia bisa mandiri itu tadi. Karena dengan mandiri dia bisa memperkecil biaya produksi tanam, dia akhirnya profit marginnya bisa lebih, kemudian tanah kembali subur karena dengan tadi ramah lingkungan berkelanjutan. Nah, terus kemudian programnya apa ini yang bisa mengadopsi itu? Nah, ada program prioritas 3 Ngawi Organik. Ngawi Organik. Ngawi Organik. Jadi kemandirian pertanian ramah lingkungan, agroteknopark sebagai wadah untuk menginkubasi petani tadi, terus kemudian goalnya Ngawi Organik. Baik, jadi dalam hal bidang pertanian begitu ya nanti akan dikedepankan terlebih dahulu. Karena Ngawi juga lumbung pangan di Jawa Timur begitu ya, betul. Mas Oni ya. Mas Oni, kalau saya lihat ini kayu, kemudian di belakang juga ukiran kayu yang luar biasa begitu. Mas Oni suka hal-hal yang berbau kayu atau seperti apa nih? Kemudian di depan tadi saya juga lihat ada kayak rumah joglo ya tadi Mas Oni ya. Boleh saya melihat-lihat di sana? Boleh, monggo, silakan. Nah, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Pemimpin Baru Harapan Baru. Kami akan kembali sesaat lagi. Kalau untuk 5 tahun ke depan, harapan warga mungkin bisa sedikit ada perubahan ataupun memang Ngawi akan lebih maju dari sektor ekonomi, pariwisata ataupun pembangunannya. Kalau Ngawi saya lihat banyak UMKM gitu kan, banyak UMKM, jadi kalau saya lihat UMKM-nya kurang bisa berkembang bagus ya Mas ya, apalagi sekarang masa pandemi, sistemnya seperti apa. Kalaupun online juga mereka tidak ada ilmu basic buat online seperti apa, bagusnya bagaimana. Jadi
susah berkembangnya gitu. Kan di lapangan sering kita jumpai pemuda di Kabupaten Ngawi lulusan SMA maupun yang selesai kuliah masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana atau program apa yang dijalankan Bapak Oni Anwar untuk menambah lapangan pekerjaan untuk pemuda Kabupaten Ngawi ke depannya? Monggo, silakan. Alis, monggo. Wah, luar biasa ya. Jadi Mas Oni ini untuk menerima tamu atau seperti apa nih tempat ini, Joglo ini? Iya, Pak. Jadi untuk menerima tamu yang apa itu namanya dari formal lah, formal gitu, kita tempatkan di Joglo depan. Oh gitu. Kalau tamunya teman-teman mau ngopi, mau ngobrol, karena di rumah belakang itu juga jadi tempatnya teman-teman milenial Kabupaten Ngawi sering diskusi terkait apa itu kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif dan seterusnya. Nah, itu kita tadi yang kita di belakang duduk tadi di ya. belakang tadi itu ngobrolnya di sana. Kalau ini yang tamu-tamu Lebih ke formal formal lah. begitu ya. Nah, ini kalau saya lihat, banyak sekali ukiran-ukiran kayu begitu ya. Ornamen-ornamennya juga kayu-kayu. Mas Oni suka hal-hal yang berbau kayu begitu. Dulu juga basicnya dari arsitek ya Mas Oni? Betul. Oh baik. Jadi agak suka yang vintage, yang klasik, yang lawas-lawas kuno-kuno kuno-kuno gitu ya. Ya. Baik. Nah, Mas Oni tadi kan sudah ada segmen apa kata warga begitu ya. Oke. Bagaimana mungkin ingin menanggapi hal tersebut? Ada yang pariwisatanya Ngawi, kemudian Oke. soal tenaga kerja dan juga UMKM begitu. Oke. Boleh sambil duduk? Oh boleh, Monggo. boleh. Yuk kita duduk. Nah, tadi ada warga begitu yang menanggapi soal pariwisatanya Ngawi begitu ya. Saya lihat sekarang pariwisatanya Ngawi itu begitu luar biasa, banyak yang dikunjungi, termasuk ada Serambang Park ya Pak ya. Pak, Mas Oni, gimana soal pariwisata di Ngawi nantinya ke depannya nih akan dibuat seperti apa lagi? Oke, jadi ada beberapa strategi kita di pariwisata. Yang pertama, bagaimana kita memberikan ruang kepada warga masyarakat kita, khususnya di desa yang memiliki potensi wisata, untuk mereka berkembang, seperti itu. Makanya muncul ASIDEWI, Asosiasi Desa Wisata, yang konsepnya tentu saja desa wisata ya. Kemudian ada Pok Darwis yang terus kita bina, sehingga itu pariwisata berbasis pedesaan yang kita akan optimalkan. Karena ini alhamdulillah Ngawi sudah banyak desa wisata unggulan yang bisa mendatangkan apa itu namanya wisatawan, baik lokal, domestik maupun istilahnya manca, yang itu berbasis desa wisata. Terus kemudian kita juga berangan-angan ada beberapa destinasi wisata kita yang juga taraf nasional dan internasional. Ada Benteng Pendem, kemudian ada Trinil, kemudian ada Agro Teknopark, itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada beberapa destinasi wisata yang akan kita create untuk menjadi destinasi yang bisa tarafnya bisa nasional bahkan internasional itu tadi. Yang itu milik pemerintah daerah. Ya, karena di Kabupaten Ngawi ini ada beberapa tantangan, Pak. Ketika destinasi wisata khususnya alam itu menarik, tapi ada keterbatasan karena kepemilikan lahannya itu bukan pemerintah daerah, bisa jadi swasta, bisa jadi milik BUMN dan seterusnya, yang harus kita komunikasikan MOU-nya, PKS-nya dan seterusnya. Nah, ini tantangan tersendiri memang untuk Kabupaten Ngawi. Tapi alhamdulillah kemarin atas kunjungan Bapak Presiden di Kabupaten Ngawi, itu potensi Benteng Pendem, Benteng Pandegpos ini untuk bisa di-upgrade menjadi tempat pariwisata taraf nasional yang atas persetujuan dari Bapak Presiden kita didanai sampai tuntas. Itu alhamdulillah, itu peluang. Baik. Nah, karena memang Benteng Pendem ini salah satu wajah Kabupaten Ngawi juga ya, selain Museum Trinil,
dengan manusia purbanya begitu Betul, ya betul. Mas Oni. Nah, nantinya kalau adanya pengembangan wisata begitu ya, banyak sekali pengunjung yang datang baik dari luar Kota Ngawi sendiri bahkan mungkin dari luar Jawa nantinya begitu Iya, ya, dan juga dari internasional. Tentunya infrastruktur yang ada di Ngawi juga harus Betul. diperbaiki. Iya. Target infrastruktur nanti seperti apa? Oke, jadi dulu kita menargetkan ya, saya waktu itu masih jadi wakil bupati, tahun 2016 kita merencanakan percepatan pembangunan infrastruktur. Waktu itu disepakati oleh Bapak Bupati karena saya menjadi timnya itu, jadi ketua timnya untuk percepatan. Kita menganggarkan infrastruktur itu porsi yang agak lumayan waktu itu, sehingga kita bisa mengimplementasikan program itu untuk beberapa kecamatan yang tertinggal untuk intervensi di bidang infrastrukturnya luar biasa, termasuk Karanganyar, kemudian Beringin, Kasremat dan seterusnya. Ya, langsung kegiatannya rigid waktu itu, rigid beton, sehingga memang anggarannya itu besar, tapi signifikan kenaikannya. Nah, kita masih punya PR 40% lagi. Nah, saat ini ketika kita melaksanakan yang kayak kemarin, kayaknya belum bisa karena ya ada refocusing anggaran terkait COVID dan harus kita bagaimana kita recovery lagi di bidang ekonomi dan seterusnya, sehingga refocusing COVID ini saja sudah lumayan anggaran kita terpangkas untuk fokus di situ, kurang lebih ada 150-an miliar nantinya, sehingga infrastruktur ini meskipun kita menjadi prioritas, tapi ya secara realitanya anggarannya terpangkas banyak seperti itu. Tapi kita tidak patah semangat, kita tadi karena visinya gotong royong, kita bareng-bareng untuk memikirkan itu nanti kita sudah ada punya strategi-strategi supaya nantinya infrastruktur itu tetap bisa memberikan istilahnya impact kepada masyarakat terkait kegiatan ekonomi dan ada peningkatan baik itu mutu jalannya maupun daya dukung jalannya. Ya, kemudian mengenai ini Pak, UMKM. Nah, sentuhan seperti apa yang nanti akan diberikan kepada UMKM di Kabupaten Ngawi? Yang terkenal misalnya ada keripik tempe begitu. Kemudian ada juga batik Ngawi yang sangat terkenal dengan manusia purbanya, motifnya begitu ya. Bagaimana Pak, sentuhan apa yang nanti akan diberikan? Beberapa waktu yang lalu kita sering berkoordinasi dengan teman-teman UMKM. Intinya mereka itu pengen ada ruang untuk mereka bisa menjual barang dagangannya itu ya supaya terfasilitasi lah penjualannya seperti itu. Kita punya strategi, ada yang offline maupun online. Yang offline tentu saja kita ada kerjasama dengan beberapa retail modern. Kerjasama itu akhirnya berbuah ada sekarang 21 UMKM kita yang masuk retail modern seperti Indomaret, Alfamart dan seterusnya. Jadi kita fasilitasi mereknya, terus halal MUI-nya, BPOM-nya dan seterusnya, sehingga standarisasi terkait sertifikasi produk itu bisa bisa dicapai. Kemudian kemasannya, packagingnya, karena retail modern itu juga minta. Rasanya kita sering kali pelatihan, kemudian bagaimana mereka juga bisa efisiensi, karena harga itu juga penting di retail modern itu tadi. Kemudian yang online kita ada beberapa bikin website, ada bumona.com, lapakngawi.com dan seterusnya. Itu dalam rangka memfasilitasi mereka ada ruang pamer digital untuk kita kelola bareng-bareng, sehingga ketika pun pandemi dia masih bisa berjualan.
Mas Oni, setelah ini begitu ya, saya boleh berbincang dengan Ibu? Boleh. Gitu. Saya ingin mengulik sisi lain dari Mas Oni dan keluarga begitu, boleh ya? Boleh. Baik. Boleh, Nah, monggo. pemirsa tetaplah bersama kami dalam Pemimpin Baru, Harapan Baru. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Bupati ya. Beliau adalah Dr. Ana Oni Anwar. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah Mbak. baik. Nah, Ibu, kalau misalnya lagi di rumah ini ya, nggak ada kesibukan, ngapain Bu kegiatannya, Bu? Apa ya? Paling masak. Masak? Wah, saya penasaran. Mas Oni atau Pak Oni Anwar ini begitu ya, kira-kira hobinya makan apa, Bu? Kalau biasanya masak apa? Pak Oni sih gampang. Biasanya senengnya yang kering-kering, kayak yang misalkan apa ya, telur dadar. Oh, Biasanya oke. itu nasi, telur dadar sama kecap. Wah, itu malah makanan merakyat sepertinya ya. Gampang, simple, dan ternyata yang disukai oleh Bapak seperti itu begitu. Iya. Atau sambal bawang. Sambal bawang. Iya. Wah, ini Jawa banget begitu ya, sambal bawang begitu. Iya, iya. Selain itu, selain memasak mungkin apa aja kegiatannya kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan gitu? Biasanya nemenin anak-anak daring, karena sekarang kan sekolahnya belum masuk. Nah, Ibu, saya juga penasaran nih. Dari sosok seorang Ibu Dr. Ana ini, kira-kira sosok Bapak ini seperti apa sih, Ibu, di mata seorang ibu ini? Pak Oni ya. Pak Oni itu pada dasarnya tegas, tapi juga penyayang ke keluarga. Oh, penyayang keluarga. Baik, baik. Jadi kalau sudah maunya A, ya harus A. Meskipun pada akhirnya nanti misalkan ada sesuatu yang mungkin dengan pendapatnya itu kurang pas, tetap bisa kita apa misalkan ganti apa gitu. Cuman itu ternyata malah memberikan pelajaran untuk saya. Jadi kelihatannya saya maunya nggak seperti itu. Tapi kalau saya nggak nurut, ternyata harus bener-bener yang nurut itu yang bener. Oh, gitu. Baik, Gitu, baik, baik. iya. Kalau dengan anak-anak sendiri seperti apa sosok Bapak ini? Kalau sama anak-anak perhatian banget, karena kan jarang ketemu. Jadi kalau sekalinya ketemu biasanya langsung diajak aktivitas. Oh, Jadi baik. biasanya diajak mancing sih, Mbak. Oh, suka mancing juga, Iya, Bapak padahal ya? anak-anak itu kadang-kadang aku nggak mau mancing sebenarnya pun. Dipaksa sama Bapak ikut mancing? Iya, iya. Soalnya kalau mau kemana kan pandemi nggak boleh pergi-pergi kan. betul. Akhirnya kita kalau jalan lebih ke alam. Jadi Oh, biasanya gitu. mancing. Lebih suka dengan alam, menyatu dengan alam seperti itu. Baik. Ngobrolnya lebih enak sambil duduk mungkin ya, Mbak boleh, ya. boleh. Kita duduk di sini. Iya. Oke. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih, Ibu. Ibu, kemarin kan Bapak ini sudah 2 periode sebagai Wakil Bupati Ngawi begitu ya. Kemudian menjadi Bupati Ngawi di periode berikutnya ini. Begitu. Dukungan Ibu sendiri seperti apa sih kepada Bapak? Saya sangat mendukung Bapak, support banget. Awalnya saya mungkin memaksakan, tapi ternyata setelah bertemu dengan ibu-ibu masyarakat itu ternyata saya menikmati dan saya support banget sama Bapak karena di situ kami tahu bagaimana ternyata itu harus bagaimana di masyarakat seperti itu, dan sekarang mungkin sudah semakin beradaptasi dan saat ini memang benar-benar harus support untuk Bapak ya. Bismillah, saya tetap support, memberikan semangat, dan tentunya yang tidak lupa adalah selalu mendoakan beliau agar nantinya tetap lancar ke depannya. Ya, jadi dukungan penuh diberikan Ya. kepada Bapak begitu ya. Kemarin sebagai Wakil Bupati, Bapak masih muda, Ibu juga masih muda begitu ya. Sekarang sebagai Bupati juga Bupati muda juga nih, Bu, sepertinya ya. Baik, karena juga tapi pengalamannya sudah banyak begitu ya. Nanti sebagai Ketua Tim Penggerak PKK tentunya juga harus dekat dengan masyarakat di Kabupaten Ngawi begitu ya, Ya. Bu. Tapi sekarang kan sedang masa pandemi begitu ya. Pasti banyak sekali keterbatasan. Bagaimana Bu nanti menanggapi hal tersebut begitu dengan adanya pandemi yang kita sendiri belum tahu ini kapan akan berakhir seperti itu? Oh iya, untuk saat ini mungkin memang dibatasin. Tetapi ada beberapa kegiatan yang tetap PKK laksanakan. Jadi
seperti kunjungan ke desa untuk evaluasi program-program tertentu itu ada, tetapi memang tidak semua diikutkan. Kalau dulu kan dari mulai posyandu mengajak balitanya sampai ada yang lansia juga. Tapi kalau untuk saat ini tidak. Jadi saat ini hanya yang datang hanya yang bertugas saja. Sedangkan untuk balita atau lansia tetap di rumah dan tetap menjalankan posyandunya itu dengan protokol kesehatan, tetapi tidak saat kita berkunjung. Jadi laporannya tetap ada dan kami evaluasi dengan hanya mendatangkan dari beliau-beliau yang seperti koordinator di situ atau kadernya seperti itu. Ibu kan seorang dokter begitu. Oh iya. Dan sekarang menjadi ketua tim penggerak PKK. Kesibukannya pastinya akan ekstra begitu ya. Membagi waktu dengan keluarga nanti seperti apa khususnya untuk anak-anak ini, Bu? Oh iya. Untuk anak-anak insya Allah sudah siap, karena sebelumnya saat saya menempuh pendidikan memang sudah terbiasa dari pagi sampai petang nggak bertemu dengan saya. Jadi dari awal memang sudah istilahnya sudah diajarin untuk mandiri. Kalau saat ini masih masa pandemi, anak-anak daring misalkan nanti saya mau kegiatan atau mau praktek, biasanya saya siapkan dulu. Saya tanya lah paling nggak, kamu sudah sarapan belum? Seperti itu. Atau ini kesiapanmu apa, tugasnya sudah selesai atau belum? Betul. Jadi kedekatan dengan keluarga dengan hal-hal yang sederhana begitu ya, bisa membahagiakan anak-anak begitu ya Ibu ya. Walaupun dengan kesibukan yang luar biasa seperti itu. Ibu, saya penasaran ini ya. Apa itu? Kalau kita boleh melihat masa lalu, gitu ya. Kira-kira bertemunya Ibu dan Bapak ini seperti apa sih? Saya kok penasaran. Aduh, gimana ya? Dulu sebenarnya kita itu ketemunya melalui orang tua. Jadi bukan ketemu terus kenalan sendiri. Kemudian pacaran atau gimana? Enggak. Jadi waktu saya SMA, kebetulan itu masih mungkin kelas 2 ya, saya juga lupa. Kelas 2 SMA itu orang tuanya Mas Oni ke rumah. Terus waktu itu ada eyangnya juga. Waktu itu kemudian ternyata, saya kan masih les itu, belum pulang. Ternyata ngobrol dengan ibu saya, kalau gimana kalau ada perjodohan seperti itu. Waktu itu ya masih bingung juga karena saya masih kelas 2 SMA, Mas Oninya sudah semester berapa ya itu? Kayaknya sudah mau lulus kuliah. Oh ya. Jadi jaraknya lumayan sih, sekitar 6 tahunan. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi mungkin kalau anak SD ketemu yang sudah SMA mau lulus. Oh iya betul. Kan jadinya jauh banget tuh. Iya. Tingkat kedewasaannya juga jauh. Tapi makin lama, oh ya sudah nggak apa-apa. Waktu itu saya juga belum kepikiran buat menikah. Saya pikir masih lama. Iya. Ternyata Mas Oninya nggak mau pacaran lama. Jadi waktu itu lulus SMA, saya baru masuk FK 1 bulan, terus kita nikah. Saya bingung juga. Terus ini bisa nggak ya sekolah sambil nikah? Tuh ya Allah, ini ya apa ya, bisa nggak ya? Karena masih belum selesai begitu ya kuliahnya. Belum selesai, masih ada skripsi, ada koas, sambil ngomong anak, apa bisa? Ternyata alhamdulillah diberikan kemudahan, lulus. Terus praktek 5 tahun, kalau nggak salah sekitar 5 tahun, kemudian dengan Bapak kemarin disarankan untuk ambil spesialis. Masih seperti itu, apa bisa saya sekolah sambil punya suami dan punya anak. Alhamdulillah semuanya lancar dan kita bisa berkumpul kembali. Ibu ini mengikuti perjuangan Bapak dari nol begitu ya, di karir politiknya ini begitu, dan sekarang menjadi seorang bupati. Baik, Ibu terima kasih sekali loh sudah sedikit bercerita begitu ya mengenai kehidupan bersama dengan Bapak dan juga nanti program-programnya bersama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Ngawi. Dan Ibu kalau
ingin menyampaikan ke Bapak ini, menyampaikan apa? Silakan. Semoga di kepemimpinannya ini Bapak bisa diberikan kemudahan, kelancaran, menjalankan amanahnya sesuai dengan jalan yang benar-benar baik, dan juga diberikan kesehatan sampai nanti selesai di periode kepemimpinannya. Seperti itu. Amin. Baik, terima kasih sekali ya Ibu. Semoga nanti sebagai Ketua Tim Perak PKK Kabupaten Ngawi bisa bersinergi dengan Bapak begitu ya, dengan program-programnya nantinya. Ya, Baik. amin, Nah, amin. pemirsa, demikian tadi ngobrol-ngobrol santai saya bersama dengan Ibu Dr. Anna Oni Anwar. Anda masih bersama kami dalam Pemimpin Baru Harapan Baru bersama dengan Bupati Ngawi Bapak Oni Anwar Harsono atau yang biasa disapa Mas Oni. Apa yang disampaikan kepada Ibu nih, kan sekarang Ibu sudah menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi dan seorang dokter begitu ya. Apa yang disampaikan kepada Ibu Mas Oni? Kalau kemarin kita ya juga sering diskusi, ngobrol dan sebagainya. Beliau kan juga sekarang sudah lulus di spesialis rehab medik. Tentu saja dengan ilmunya itu bisa bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi, khususnya sebagai peran Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi. Banyak hal yang bisa disinergikan dengan PKK Kabupaten Ngawi, terutama bagaimana kita terus memperkecil angka stunting Kabupaten Ngawi. Seperti itu, terus kita sering ngobrol. Kemudian bagaimana rumah pangan lestari itu bisa ditingkatkan kembali, karena kan banyak ya sekarang ibu-ibu pengennya sudah instan, ya, jadi segala sesuatunya tinggal beli dan seterusnya. Padahal kalau memanfaatkan halaman dengan ditanami cabai, tomat, sayur-sayuran dan sebagainya kan sebenarnya kan sangat mudah. Ini yang kemudian nanti menjadi PR ke depan kita. Nah, Mas Oni, ini kita akan bermain Q&A begitu ya. Jawab singkat begitu. Ada dua pilihan, nanti dijawab cepat dan singkat. Baik. Nah, ada dua pilihan, kita mulai sekarang. Media sosial atau cangkruan? Nggak bisa dua-duanya ya. Salah satu. Oh gitu ya. Media sosial atau cangkruan? Media sosial. Media sosial. Baik. Goes atau jogging? Wes. Goes. Oke. Pengusaha atau birokrasi? Birokrasi. Birokrasi. Rekreasi atau baca buku? Rekreasi. Rekreasi. Oke. Nah, tadi di awal media sosial atau cangkruan memilih media sosial. Kenapa Mas Oni ini? Apakah karena sekarang media sosial itu banyak netizen begitu ya yang memberikan kritik, komentar? Bukan, karena pilihannya suruh milih satu itu tadi. Kalau bisa milih dua-duanya, milih dua-duanya. Dua-duanya. Jadi karena kita ini pengen menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sekarang di eranya 4.0 ini, teknologi informasi, terutama media sosial itu sudah apa ya? Sudah menjadi kebutuhan lah bagi mereka. Kalau tidak melihat media sosial itu kayaknya belum lengkap. Dan itu bisa menjadi media kita untuk berinteraksi. Oh, betul. Jadi ya kalau cangkruan itu juga media sosialisasi yang bagus juga, interaksi sosial yang bagus juga. Tapi karena eranya itu tadi ya kadang saya selingi, selain kita ngelola di media sosial, kita juga turun lapangan, cangkruan, ngopi-ngopi dan seterusnya. Jadi dua-duanya sebenarnya jalan. Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat begitu. Tapi sekarang itu kan pandemi, kita juga interaksinya terbatas. Itu jadi kita media sosial itu ya mewakili lah. Pemimpin itu banyak dicurhati, gitu, banyak dicurhati, banyak dikomplain, banyak dikritik. Ya kita harus siap karena itu memang bagian dari pengabdian kan seperti itu. Sehingga kalau kita memang tidak ikhlas menjalankan tugas ini ya akhirnya berat. Nah, sekarang pun ya kadang kita masih kadang tadi yang saya sampaikan gondok itu tadi, terus padahal kita ya
sudah berbuat ini, tapi kok masih ada yang seperti ini, ya berarti itu introspeksi ke kita. Introspeksi, kalau menurut saya itu sah-sah saja, dan itu malah saya bikin asik, sehingga kita semakin hari semakin baik, ya, terus semakin sempurna lah kasarnya seperti itu, kita bisa melayani masyarakat itu jauh lebih baik lagi. Media sosialnya apa nih kalau boleh tahu? Mungkin masyarakat yang ingin memberikan aspirasi ke Mas Oni Ya. secara langsung? Saya ada IG, ada Facebook, ada YouTube. Wah, di YouTube channel. juga ada? Oh, ada. Wah, Nah, baik. jangan lupa subscribe ya, Lur. Subscribe, jangan lupa like, comment, dan subscribe. YouTube-nya Dimas apa nih? Oni Anwar. Dimas Oni Oni Anwar. Anwar. Kalau Instagramnya? Semua sama. Oh, semua sama. IG, Dimas Oni Anwar Ya, begitu. Facebook sama YouTube sama Mas. Oke, kira-kira saya juga penasaran ini. Kritik seperti apa yang pernah Mas Oni terima begitu ya dari netizen yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang kira-kira seperti itu? Yo, banyak, Pak. Jadi mulai, Pak, iki matur nuwun, dalane duwe wisata Jeglongan Sewu, ya, dan seterusnya. Jeglongan Sewu, wah itu jalan rusak maksudnya. Iya. Wah, pinter juga ya netizen ya. Iya, jadi mengkritik tapi sambil guyoni, ya, jadi sebagainya. Jadi ini memang harus kita menjadi cerminan kita lah. Kita memang masih banyak jalan-jalan kabupaten-kabupaten di Ngawi itu belum tersentuh infrastruktur yang baik. Karena itu tadi Ngawi masih mengandalkan hampir 100%, ya 90% lebih lah, itu anggarannya masih dari pusat. PAD kita masih rendah, itu kita akui seperti itu. Sehingga budgeting untuk fokus kepada infrastruktur itu ya masih belum bisa optimal seperti itu lah. Tapi kita sudah punya strategi itu tadi, jadi bagaimana membangun infrastruktur dengan budget yang kita optimalkan sehingga infrastrukturnya bisa terbangun dengan optimal. Tapi kalau bicara mengenai anggaran, karena memang sekarang lagi masa pandemi, ada refocusing anggaran juga begitu ya, sehingga mungkin sedikit terkendala begitu untuk pembenahan infrastruktur khususnya di Kabupaten Ngawi. Tentu saja, dengan refocusing itu biaya itu akhirnya kita terpangkas banyak, dan akhirnya apa yang sudah kita rencanakan itu bisa jadi mundur. Oke, nah tadi antara pengusaha dan birokrasi, Mas Oni memilih birokrasi ya? Ya. Kenapa seperti itu? Karena awalnya kan Mas Oni ini pengusaha juga begitu ya? Yeah. Kenapa akhirnya memilih birokrasi? Iya, karena gini ya, karena saya kata orang itu life began at 40 gitu. Wah. Terus Rasulullah itu dia menjadi Rasul juga di usia 40. Ketika kita di usia 40 ini sebenarnya profesi yang kita jalani itu seperti apa? Seperti itu. Itu ya menjadi gift lah. Anugerah atau takdir dari Allah itu yang harus kita jalankan. Dulu saya sebelum masuk jadi wakil bupati, saya pengusaha, developer, kontraktor, konsultan dan seterusnya. Tapi ketika saya sudah menjadi wakil bupati, itu saya total. Justru ketika saya cawe-cawe lagi di dunia usaha, dapatnya rugi. Oh gitu. Ya. Nah sekarang ini tak coba lagi, tetap rugi. Ya berarti makomnya sudah berubah dari pengusaha kepada birokrat seperti itu, birokrasi. Nah terakhir nih Mas Oni, ada yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Ngawi khususnya? Nggih. Ya, kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi, saya Oni Anwar, STMH, Bupati Ngawi, ingin mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi tetap semangat di era pandemi COVID-19 ini. Mari kita gotong royong, saling nasihat-menasihati, juga saling bersinergi supaya kita bisa melewati pandemi COVID ini dengan baik, kita bisa kembali melaksanakan kegiatan ekonomi kita pulih kembali,
Dan itu semua didasari dengan semangat gotong royong. Amin. Baik, terima kasih Mas Oni sudah Ya. bersama kami dalam Pemimpin Baru Harapan Baru. Selamat bertugas. Semoga dengan kepemimpinan Mas Oni ini kedepannya Kabupaten Ngawi baik lagi, dan tentunya berbagai program serta visi misi dari Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati dapat terlaksana dengan baik dan bisa tercapai sesuai target yang ditentukan. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Salam JTV.